Baik Ibu dan Bapak sekalian, selamat datang di webinar pada pagi hari ini, yaitu dengan tema berbagi kisah perjalanan kesehatan dan kesejahteraan jiwa atau mental health and well-being yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Teresia Citraning Tias, MWH, PhD, SPKJ. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya hari ini istimewa sekali buat lingkungan Santo Fransiskus Asisi wilayah 7 karena kita bisa diberi kesempatan, ada waktu yang diberikan oleh Dr. Citra, kita juga membuka tangan untuk apabila Ibu dan Bapak sekalian ingin atau hendak membantu untuk memberikan sumbangannya, partisipasinya untuk dana kemanusiaan lingkungan Santo Fransiskus Asisi. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Teresia Citra Ningtyas, MWH, PhD, SPKJ. Secara pendidikan, beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Universitas Indonesia. Beliau juga mempunyai gelar Master of Women's Health yang didapatkan di Universitas Melbourne, University of Melbourne. Kemudian PhD beliau, yaitu PhD proses psikologis terkait bencana alam, yang beliau dapatkan dari Australian National University. Kesibukan beliau saat ini banyak, ya, antara lain pekerjaan beliau, ya, saat ini itu menjabat sebagai dosen Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA, Jakarta. Kemudian beliau juga kesehariannya adalah juga sebagai psikiater di Ciputra Medical Center, Kasablanka, Jakarta. Dan beliau juga adalah edukator personality relation humanized atau PRH, ya, yang dalam bahasa Inggrisnya itu personality and human relation. Secara organisasi, beliau juga aktif di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Pengurus Cabang Jakarta, Bidang 1, atau singkatannya adalah PDSKJI Jaya. Dan beliau adalah Seksi Psikiatri Komunitas untuk dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Kemudian secara agama juga beliau aktif sebagai pengurus Pusat Asosiasi Pastoral Indonesia, sebagai konselor Keuskupan Agung Jakarta, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ini sedikit informasi perihal profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Dr. Teresia Citraningsias untuk sharing kepada kita. Silakan, Dokter. Terima kasih banyak, luar biasa. Ya tadi banyak disebut, tapi sebetulnya saya datang sebagai anak dari lingkungan Fransiskus Asisi ini. Jadi memang kita bersama-sama di sini karena yang tahu nih dari saya masih SD, lari-lari, naik sepeda nggak bisa, giliran ada mobil langsung lompat aja dari sepeda. Ya dari zaman dulu masih sepi ya di Bintaro, hingga perjalanan kemudian ke FKUI, kemudian ketemu sama Denny nih yang bareng sama saya di sini. Dan apa namanya jalan-jalan lah ya yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Devi tadi. Terima kasih banyak Pak Devi yang mengundang untuk bicara hari ini. Jadi kita sedikit sharing sambil ngobrol-ngobrol. Saya sepanjang perjalanan yang macam-macam itu saya belajar apa sih gitu ya. Saya coba ringkas sedikit apa yang saya dapat, saya peroleh dari perjalanan ini. Untuk kita sama-sama ya sama-sama belajar bareng lah ya, intinya seperti itu. Oke, nah jadi saya memang mengambil topik kesehatan dan kesejahteraan jiwa yang ya kita bilang mental health and well-being. Nah maksudnya apa sih sebetulnya? Ini saya coba share slide ya untuk kita lihat sama-sama sebentar. Kita bicara tentang
apa tentang kesehatan. Kesehatan itu apa sih kesehatan? Kita bicara tentang kesehatan. Ternyata kesehatan itu bukan sekedar tidak sakit. Saat ini memang banyak yang sedang sakit ya di sekitar kita. Tapi ternyata yang kita mau tuh wah lebih lagi. Tapi benar-benar sampai secara fisik, secara mental, secara sosial gitu juga kita tuh sejahtera ya. Nah ini yang kita mau coba ke arah sana kan sebetulnya itu ya. Nah kalau kita bicara tentang mental health ya kesehatan jiwa, ternyata kita malah lebih luas lagi nih ngelihatnya, yaitu gimana kita bisa mengenali kemampuan kita sendiri, bisa menghadapi stres yang normal dalam kehidupan dan bisa bekerja secara produktif ya, dan membuat kontribusi pada komunitas. Wow, luar biasa nih ya, sebetulnya luas sekali. Sekarang tapi kondisinya stres kita nggak normal. Masalahnya kan itu ya. Jadi kita harus melihat bagaimana kita bisa mental health dalam kondisi seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi yang kita mau lihat adalah well-being. Well-being itu apa sih sebetulnya? Nyaman, sehat, dan bahagia. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tumpang tindih ya, yang tiga ini punya tumpang tindih, tapi intinya kita mau senang lah, gitu kan ya. Dan senang itu ternyata bukan hanya sekedar bersenang-senang sendiri, tapi puas dengan kehidupan kita, merasa ada harga ya, ada tujuan hidup lah ya. Hidup itu punya tujuan dan kita bisa gitu mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik secara personal ya, secara sosial, dan ini sebetulnya secara subjektif maupun secara objektif. Nah itu. Nah kalau kita lihat, nah saya belajar itu ketika saya jadi dokter, saya belajar bahwa jadi ternyata kesehatan jiwa itu terdiri dari 4 bagian. Ya jadi dari secara biologis, secara psikologis, secara sosial dan spiritual. Itu semua ternyata membantu kita untuk menjadi sehat atau enggaknya itu dari situ ternyata. Nah, ini seperti tadi ya ada computer scientist. Jadi kita ngelihat secara computer science ya di sini juga semacam seperti itu. Kalau otak kita itu seperti hardware-nya. Kalau kita pakai komputer kayak gini ya kalau hardware-nya rusak susah ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Pikiran kita tuh seperti software-nya. Lalu relasi kita tuh ya, interaksi kita seperti ya, kita ada di sini nih. Ini kayak input dan output-nya. Nah, tubuh kita itu power supply-nya ya. Jadi kalau listrik mati ya nggak jalan semua. Nah itu. Jadi ketika kita memahami ini paling kita tahu bahwa ternyata perasaan kita itu ya perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita dipengaruhi oleh interaksi antara 4 komponen ini. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini kita mulai lagi dari yang tubuh aja dulu ya, yang biologis. Kalau kita lihat tuh banyak sekali nih yang bisa mempengaruhi si power supply ini dan hardware-nya ini ya. Jadi kalau orang menggunakan zat, tahu lah ya, zat itu bisa mempengaruhi sekali pikiran dan perasaan seorang dan perilaku seorang. Infeksi termasuk ya, COVID ya, itu termasuk bisa menyebabkan juga perubahan. Atau cedera otak dan lain-lain ya. Gangguan yang secara development, jadi secara baik secara genetik atau perkembangan, masalah di perkembangan, hormon, ada yang mungkin PMS, jadi uring-uringan, nah ya, atau kekurangan zat, termasuk hangry. Ada yang pernah kalau lapar marah-marah, wah itu tuh hangry ya, hungry and angry, ya. Jadi ternyata memang banyak sekali terpengaruh oleh kesehatan kita, baik secara ya neurologis juga ya dan ada kondisi-kondisi psikiatrik yang memang sebetulnya secara biologis ada masalah di hardware-nya itu. Nah jadi kalau kita perhatikan itu mana dia? Oke. Nah jadi kondisi biologis menentukan apakah kita dapat berfungsi dengan baik secara pikiran, perasaan atau perilaku kita. Nah, itu ada interaksi tuh antara stimulus yang di luar diri kita, ya, ditangkap oleh panca indera kita, disampaikan ke otak kita, diinterpretasi oleh otak, lalu baru kita susun rencana dan tindakan. Di setiap titik ini, kadang-kadang bisa jadi masalah, ya.
misalnya kita udah tahu nih, kita punya 5 panca indera. Di sini ada yang pakai kacamata, saya sekarang harus pakai kacamata juga kalau baca yang kecil-kecil ya. Ya, misalnya ya, itu kan kelihatan ya bahwa secara biologis itu berpengaruh. Nah, ternyata ini terjadi bukan hanya di panca indera kita yang biasa, tapi sebetulnya yang terjadi apa? Otak kita yang merasakan. Yang kita tangkap dari luar, diproses, kemudian diproses oleh otak kita. Nah, ketika otak kita ini berfungsi dengan baik, no problem, apa yang kita tangkap sesuai. Tapi kalau otak kita tidak berfungsi dengan baik, ya tentunya jadi ada error di situ ya, ada error. Nah, di otak kita ini isinya kan saraf ya. Saraf kita ini seperti sambungan gitu banyak, gitu listrik sebetulnya, listrik dan kimia. Antar saraf itu ada komunikasinya pakai neurotransmitter. Nah, kadang-kadang neurotransmitternya ini tidak sesuai, tidak balance. Jumlahnya berlebihan atau kurang, fungsinya kurang baik. Nah, dia menjadi error. Nah, saya baru tahu ini nih. Waktu saya masih kecil, saya tuh sempat asma karena alergi bulu kucing misalnya ya, dan asap rokok dan macam-macam lah gitu. Terus kemudian karena nafasnya sesek, saya tambah berusaha untuk menarik napas. Nah, ketika menarik napas itu ternyata yang terjadi adalah hiperventilasi. Nah, ketika hiperventilasi ternyata wah, otot-ototnya, saraf-sarafnya itu terpengaruh semua, ya. Jadi rasanya apa? Kaku, terus kemudian wah, jadi tambah panik deh ibaratnya, ya. Ternyata itu berkaitan dengan napas, ya, napas tubuh dengan saraf dan otot-ototnya. Nah, ketika saya tahu itu, saya jadi dokter, saya jadi tahu, oh begitu. Nggak pernah lagi deh, ya, bisa nih mengatur napas, mengatur supaya tidak terjadi. Jadi ternyata tubuh itu ngaruh sekali. Nah, demikian juga ada bagian orang-orang tertentu yang memang otaknya fungsinya apa ya, perlu dibantu gitu ibaratnya, perlu dibantu. Misalnya nih otak pada orang ADHD, mungkin tahu ya, ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder, artinya nggak bisa diem gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa diem secara fisik, lari-lari. Ada yang nggak bisa diemnya di otak. Otaknya jalan terus, nggak bisa diem. Nah, kayak gitu ya. Jadi bagaimana atensi kita itu ternyata ya berpengaruh juga ya dengan otak kita itu, bagaimana kita bisa berfokus pada sesuatu. Nah, kadang-kadang ada yang hyperfokus. Kalau udah ngerjain itu lupa semua. Nah, itu juga bisa, itu ternyata bisa jadi bagian dari si ADHD ini juga, ya. Ada yang absent minded ya, shifting attention-nya tuh susah atau apa gimana. Atau impulse control yang hyperactive. Ternyata ini ngaruh, ternyata ada nih di otak kita. Jadi saya juga baru belajar ya ketika saya jadi dokter, jadi belajar tentang hal-hal seperti ini. Bahwa ternyata kalau kita petakan tuh EEG itu rekaman gelombang otak ya. Kita petakan tuh beda ternyata. Kalau kita lagi tenang, kita lagi fokus, kita sedang tidur, itu lain-lain gelombangnya itu bisa direkam dan dipetakan. Dan ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu dia nggak seimbang gitu misalnya ya. Dan bisa dilatih juga ternyata. Misalnya orang-orang yang meditasi itu melatih gelombang otak sehingga fungsi otaknya jadi lebih sinkron dan harmoni seperti itu ya. Untuk yang mengalami ADHD ada tuh latihannya kayak game, seperti game program ya, mainan biasa tapi pakai elektrode dipasang. Nah, kalau misalnya dia fokus, misalnya mobilnya jalan, giliran nggak fokus mobilnya berhenti gitu. Atau kalau orang yang terlalu tegang, terlalu stres, dikasih untuk relaksasi, kalau dia bisa rileks, bunganya mekar. Kalau misalnya dia nggak rileks, bunganya kucup gitu. Atau airnya mengalir kalau dia bisa tenang. Kalau misalnya dia begitu dia stres, airnya berhenti. Jadi dia sadar ya. Itu namanya bentuk neurofeedback. Kita jadi belajar tentang cara kerja otak kita. Nah, ternyata kondisi-kondisi yang lain juga berpengaruh nih antara otak sama keadaan. Contohnya orang yang adiksi. Mungkin di awal zatnya dia
karena peer pressure ya, karena teman-temannya atau gimana, dia minum alkohol atau rokok atau zat lain termasuk gula. Gula itu sangat adiktif ya. Ya, ternyata itu mempengaruhi otak kita ya. Jadi minta lagi si otak kita itu sampai di satu titik sampai nggak mikirin yang lain, pokoknya harus. Nah, itu seperti itu ternyata antara substansi ya, zat di luar tubuh kita begitu masuk ke tubuh kita mempengaruhi otak kita dan cara kerja otak kita itu untuk berpikir dan merasakan dan berperilaku. Ada juga kondisi-kondisi yang memang ada masalah secara hardware-nya. Contohnya pada rekan-rekan yang mengalami skizofrenia, ya kalau dulu orang bilangnya gangguan jiwa berat ini ya, termasuk yang bisa berat. Tapi belum tentu loh, karena ini adalah hal-hal yang ternyata bisa diobati. Ini terjadi di Bintaro ya, tetangga. Saya kan punya rumah di TE tuh, dulu tinggalnya di TE juga ya. Tapi terus setelah anak-anak di Kanisius, jadi akhirnya kita pindah ke apartemen di Senen. Nah, rumah itu dikontrakkan. Jadi ada tetangga kita tuh di sana orang Singapura, dia bilang, gentengnya bocor. Oke, kita perbaiki gentengnya. Nggak lama kemudian gentengnya bocor lagi. Loh, kan baru diperbaiki. Kenapa ini? Ketika orang memeriksa di atas genteng itu ternyata ada benda-benda ya, ada botol, ada sepatu, ada segala macam hal. Lah, ini kok kenapa bisa ada di sini? Kita datangi tetangga di belakang. Ternyata ada satu yang mengalami gangguan berat. Yang udah lama 15 tahun dia nggak bisa ngapa-ngapain, dilempar-lempar barang aja. Kita obati, sekarang dia bisa bantu keluarganya, dan itu rumah yang tadinya aduh gubuk ya, sekarang lantai 3. Jadi dari rumah kita lebih tinggi di belakangnya. Jadi artinya betapa berpengaruh sekali ya di kehidupan seseorang. Nah, ini ternyata sebetulnya masalah yang bisa diobati. Demikian juga dengan gangguan mood. Gangguan mood ada 2 macam ya. Ada yang bipolar, yang ke atas dan ke bawah itu ya. Ada yang cuma satu arah, depresi aja. Ini bisa diobati. Kalau yang bipolar, atas dan bawah, itu sebetulnya diobatinya dengan obat anti epilepsi. Bayangkan ya, salah satu obat mood stabilizer adalah anti epilepsi. Berarti artinya apa? Artinya kan korslet ya. Korslet itu kalau dalam kondisi kayak gitu. Ya, orangnya mungkin perilakunya seperti apa, tapi bukan dia yang sebetulnya menghendaki perilaku seperti itu, ya. Dan itu ternyata bisa diobati. Nah, ketika diobati, orang-orang yang mengalami kondisi kayak gini ternyata bisa berfungsi dengan baik. Kasihan ya. Bayangkan kalau orang kayak dulu, orang epilepsi, kalau itu orang ayan dipikir kesetanan gitu kan. Kasihan ya, ada yang dibilang, oh lemah iman, aduh kasihan sekali. Ini kan masalah yang sebetulnya bisa diobati secara biologis ya. Nah, ada juga yang seperti tadi saya bilang, kalau depresi saja tanpa bipolar tidak ada pernah naik berlebihan, hanya sedih. Nah, ini pengobatannya beda lagi dengan antidepresan, dan itu juga bisa membantu ternyata. Dan yang penting sekali adalah kalau memang orangnya butuh obat, ya perlu diobati. Kalau itu memang masalahnya di hardware, di komputer, hardwarenya panas gitu ya. Ya jangan lama-lama, ya jangan lama-lama, nanti makin rusak, makin komplikasi. Ya, ini yang terjadi nih. Ya, makin lama makin berat karena orang itu nggak ditangani cepat-cepat. Nah, kalau misalnya memang dia membutuhkan, kita harus menjadi orang yang membantu untuk orang-orang ini bisa mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Itu ya. Jangan sampai kita yang terus bilang, ya udah, kamu sabar-sabari gitu. Padahal ini jelas-jelas masalahnya masalah korslet. Ya, bahaya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kita lihat betul bahwa ternyata obat-obat kejiwaan itu orang suka takut ya. Wah, jangan deh, jangan minum obat. Padahal dia tuh bisa memperbaiki fungsi, meningkatkan kualitas hidup dan bahkan menyelamatkan nyawa. Jadi jangan terlambat deh ya. Karena dia memperlancar komunikasi antar saraf ini dan dampak penyakit jauh lebih berat dibandingkan dengan efek obat. Ya, risiko ketergantungan itu sebetulnya lebih kecil dibandingkan sama obat-obat tertentu. Jadi ada obat-obat yang orang tuh suka lebih, ya udah saya obat tidur aja deh, jangan obat kejiwaan. Padahal yang namanya obat tidur itu jauh lebih bikin ketergantungan dibandingkan sama obat misalnya antidepresan. Ya, kenapa? Karena langsung enak, langsung rileks, langsung ngantuk, langsung enak tidur. Jadinya apa? Lama-lama jadi butuh terus, ya. Jadi untuk obat-obat yang seperti itu malah justru
memang bisa menyebabkan ketergantungan dan kadang-kadang disalahgunakan buat orang rileks padahal dia nggak kenapa-napa. Nah itu ada. Tetapi kalau obat-obat kejiwaan seperti antipsikotik, mood stabilizer, antidepresan itu tidak seperti itu cara kerjanya, ya beda. Dia cara kerjanya adalah membantu supaya neurotransmitternya itu memadai. Dan caranya bukan dengan memberikan neurotransmitter, tapi apa? Dengan cara recycling service. Artinya apa? Neurotransmitter itu kan buat komunikasi. Ibaratnya amplop deh ya. Amplop buat komunikasi nih, kirim ke orang yang kita tujukan gitu ya. Ini sama, antar saraf dia komunikasi nih dengan neurotransmitter. Kadang-kadang yang terjadi neurotransmitter itu kurang. Nah, apa yang kita lakukan? Obatnya itu memungkinkan recycling. Biasanya sekali pakai buang, ya kan? Cari amplop baru. Kalau belum produksi amplop baru gimana? Jadinya nggak surat-suratan, nunggunya lama. Tapi kalau ini oke, boleh dipakai ulang. Jadi neurotransmitternya tidak dirusak, dipakai lagi. Nah, ketika dia dipakai bolak-balik itu komunikasi jadi lancar. Itu yang dilakukan, ya. Jadi otomatis obat-obat seperti ini cara kerjanya lama. Kenapa? Karena ya namanya juga recycling service, nggak otomatis, nggak begitu diminum langsung enak. Kenapa? Karena harus produksi dulu kan dalam negeri sampai lancar. Ya, dan nggak boleh kita berhentikan cepat-cepat karena ibaratnya yang tadinya dipakai ini dirusak langsung cepat-cepat sama tubuh kita. Ya, kita jadinya butuh waktu lama untuk menggunakannya. Ini biar tahu aja ya. Jadi kalau misalnya ada siapa tahu siapa yang membutuhkan, kita juga bisa support orang-orang ini ya. Nah, yang penting juga adalah ternyata kesehatan itu seperti tadi ya, bukan cuma soal nggak sakit. Kita mau seluruh kontinuum nih. Dari kalau yang memang kondisinya sudah lanjut bisa dibantu dengan rehabilitasi ya supaya tidak banyak disabilitasnya. Orang yang baru sakit supaya langsung segera ditangani ya. Dan kita mau juga mencegah nih, gimana caranya supaya nggak kena sih? Gimana caranya supaya kita sehat, mental fitness ya kan? Bukan hanya physical fitness dong ya. Mental fitness kan siapa tahu bisa. Itu yang kita mau juga ya. Nah, untuk itu memang banyak apa gimana nih? Oke. Banyak, balik lagi ini. Agak slow aja ternyata. Nah, banyak pendukung kesehatan jiwa. Artinya kita bisa dari dokter ya, dokter umum, dokter spesialis, yang macam-macam yang memeriksa hardware dan bukan hanya hardware tapi power supply ya, tubuh kita, memastikan bahwa tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat kan otomatis pikiran kita juga jadi lebih seger gitu ya. Lalu kemudian ada dokter spesialis kedokteran jiwa yang kita bilang psikiater, lalu ada psikolog. Nah, kadang-kadang orang suka bingung nih, apa sih bedanya? Kalau psikiater seperti saya itu belajarnya kedokteran dulu. Dari kedokteran baru kita ngambil spesialisasi ke arah jiwaan. Artinya apa? Belajar dulu nih power supply, hardware, baru software. Ya. Sedangkan kalau yang psikolog itu langsung ke software aja. Ya. Jadi kalau soal masalahnya berkaitan dengan medis yang lain, dia akan refer. Nah, demikian juga dokter seperti saya, psikiater, saya kerja sama psikolog misalnya untuk dia yang ngetes IQ. Nah, itu urusan psikolog deh, ya seperti itu ya. Nah, jadi kita ada kerjasama di situ. Nah, tentunya terus ada yang lain nih, konselor misalnya ya. Konselor ada macam-macam. Ada terapis, okupasi, ada tenaga kesehatan lain ya. Lalu ada juga yang berikutnya, yaitu pekerja sosial. Itu sekarang udah bagian dari sistem ini juga ya, pendamping pastoral. Makanya saya di Asosiasi Pastoral Indonesia itu antara lain bersama yang seperti itu, ada life coach, ada edukator, kita bicara nanti PRH itu apa, saya jelaskan sedikit, dan banyak tenaga terlatih lainnya. Nah, berikutnya juga ada tentunya kelompok masyarakat yang mendukung ya, kelompok-kelompok konsumen, kelompok-kelompok pendampingan dan lain-lain yang mendukung juga kesehatan jiwa. Jadi seluruh ranah itu ya, dari penanganan yang berat sampai ke promotion, health promotion, itu semua kita upayakan. Nah, kita sekarang bicara tentang interaksi antara pengalaman dan otak. Kalau tadi kita bicara, ya memang hardware-nya ada problem. Tapi kadang-kadang kan, oke, kita kayaknya awalnya enggak ya. Tapi terus kadang-kadang bisa muncul masalah. Nah, dan memang kita lihat manusia itu uniknya begitu. Karena
Karena ternyata pengalaman kita itu juga bisa mengubah otak kita. Nah, ini dia yang kadang-kadang jadi masalah ya. Kenapa misalnya orang bisa mengalami trauma? Apa sih yang terjadi pada trauma itu? Ya, di otak kita itu, kita kan manusia itu hebat ya, berkembang. Kalau dibanding sama reptil tuh, kalau reptil itu intinya adalah melindungi diri gitu kan. Cari makan, menyerang lawan, kayak gitu-gitulah ya. Di situ juga ada yang paling basic, yaitu apa? Refleks takut. Refleks takut kita ada di situ juga, karena itu kan buat melindungi diri sebetulnya ya. Nah, refleks takut ini kadang-kadang jadi over. Ini yang terjadi ketika seseorang itu mengalami sesuatu yang sangat menakutkan, mengancam dirinya. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi alarmnya itu bunyi-bunyi terus gitu, ya. Padahal kondisinya mungkin sekarang udah nggak menakutkan, tapi reaksinya tetap aja kayak ketakutan. Itu yang terjadi pada orang trauma ya. Nah, jadi misalnya kayak teman-teman saya dari Aceh dulu, ketika datang ke Depok, kalau di Depok itu banyak petir ya, karena memang daerahnya banyak petir. Begitu ada petir, mereka langsung tiarap. Kalau teman-teman yang lain dari Jakarta atau dari, apalagi dari Depok kan biasa aja ya, paling kaget-kaget begini doang. Tapi mereka tiarap. Kenapa? Karena mereka pada saat itu sudah mengalami gerakan pertengkaran ya, keributan, konflik antara gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia itu lama, sehingga sering ada tiba-tiba tembak-tembakan lah atau apa yang meledak, sehingga mereka biasa akan langsung tiarap ya. Itu termasuk ya refleks kita, karena kita belajar dari ketakutan kita itu. Ini yang terjadi ya. Jadi ada hypervigilance yang kita bilang. Atau mimpi buruk tuh bisa flashback dan lain-lain. Nah, pengalaman itu bisa pengalaman yang kayak seperti tadi ya, konflik bersenjata seperti itu, atau bisa juga pengalaman-pengalaman sosial, emosional. Misalnya kita pernah mengalami bullying misalnya, atau mengalami hal-hal lain, di antara dengan orang lain. Nah, itu bisa tuh. Jadi terekam terus replay ya, kalau kita bilang filmnya replay lagi nih, padahal kejadiannya udah tak tahu kapan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Nah, masalahnya juga adalah kalau dia terjadi dari kecil. Ketika itu terjadi dari kecil, ternyata perubahan biologisnya nih banyak nih yang terjadi. Dan kadang-kadang replaynya ini yang paling menyedihkan adalah kadang-kadang replaynya itu terjadi juga secara sosial. Ini saya temukan setelah saya lulus dari kedokteran, saya praktek di pusat krisis terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Ini saya sering lihat. Jadi dia misalnya nih pacaran dengan seseorang yang ternyata melakukan kekerasan. Oke, dia putus, ketemu lagi, yang berikutnya kok melakukan lagi gitu. Berulang-ulang dia ketemunya sama orang yang seperti itu. Ya tentunya bukan salah dia dong, kita nggak bisa bilang begitu. Tentunya kita tidak mau orang melakukan kekerasan ya. Tapi kok bisa-bisanya dia ketemunya sama orang-orang yang seperti itu lagi gitu. Nah, itu seringkali ditelusuri ternyata ada pattern yang muncul di dalam. Bahwa, oh ya, saya tidak berharga misalnya. Saya layak untuk diperlakukan dengan buruk misalnya. Sehingga akhirnya terus ketika mereka ketemu sama orang-orang calon pasangan yang memperlakukan mereka dengan buruk tuh nggak bunyi alarmnya yang normal, alarm yang normal ya, dan malah jadi traumanya itu terulang. Itu yang kadang-kadang terjadi. Nah, kita berusaha untuk mengatasi itu supaya orang itu bisa ya hidup dengan nyaman tentunya ya. Dan ternyata bisa, recovery is possible ya, recovery is possible. Apa yang penting? Pertama adalah aman dulu itu kan ya. Kalau misalnya masih under threat terus, terancam, ya susah untuk bisa recover. Pertama, merasa aman. Kedua, empowerment ya, merasa bahwa bisa. Oh ya, saya bisa mengatasi ini. Dan yang kemudian adalah connection ya, terhubung, belonging ya. Antara lain saya senang sekali nih bisa bersama-sama dengan lingkungan di mana saya dari kecil ya, karena saya punya belonging nih, connection ya, dengan yang di Bintaro, Bumi Bintaro Permai, tempat saya dari kecil itu ya. Jadi itu ternyata membantu untuk recovery. Nah, berikutnya ini. Jadi sebetulnya hebatnya otak kita itu ini. Oke, tadi ada masalah hardware dan lain-lain, tetapi softwarenya bisa membuat hardware-nya itu berubah. Hebat ya. Itu hebatnya manusia. Itu kenapa saya senang banget
ada di bidang ini karena banyak harapan ternyata ya, banyak yang bisa dilakukan. Tentunya ada keterbatasan untuk hal-hal tertentu ya, kita nggak bisa ngubah benar-benar otak kita berubah bagaimana, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang kita mau upayakan ya. Nah, oke. Itu tadi bicara secara umumnya. Sekarang kita lagi pandemi. Gimana dong? Tadi kita bicara bahwa kita bisa coping dengan kondisi normal. Sedangkan ini kondisinya nggak bisa dibilang normal. Tapi orang-orang bilang new normal kayaknya nggak nyampe new normal ya. Nanti ada varian baru dan lain-lain, ini gimana? Lalu apa yang harus kita lakukan kan gitu kan realnya. Oke, kita lihat nih. Wah, saya kalau lihat WA group sambil tarik napas dulu. Karena apa? Beritanya itu kadang-kadang, waduh, siapa yang kena lagi ya? Turut berduka cita lagi, aduh siapa lagi nih gitu ya. Jadi banyak berita buruk ya. Dan kalau kita mendapatkan berita buruk kan otomatis ya ada reaksi di dalam tubuh kita ya. Reaksi stres itu memang terjadi dan itu wajar. Nah, lalu gimana caranya? Nah, ini ada sebetulnya videonya di website saya, jadi silahkan kalau yang mau lihat ya nanti di Dr. Citra, drcitra.wicaksana.org itu saya sempat ngerekam beberapa video untuk membantu. Nah, ini salah satunya. Saya melihat WA group itu ada waktunya. Jadi nggak terus-terusan. Kalau kita ting-tong buka, waduh itu dijamin stres di zaman sekarang ya. Ada waktunya, jadi saya tetapkan waktunya. Oke, jam sekian sudah saya kelar melakukan sesuatu, baru saya lihat. Sehingga kita nggak dibombardir. Sekali itu ya langsung seret. Ya kan biasanya gitu kan. Beritanya get well soon-nya itu kan panjang kan biasanya. Ya, itu jadi satu berita gitu dibandingkan karena setiap kali kita lihat itu lagi. Jadi ada waktu tertentu. Yang kedua, sumber informasi. Dulu waktu awal pandemi, saya suka melihat Worldometer. Worldometer tuh angka-angkanya kan, ada berapa nih yang kena COVID dan lain-lain. Ternyata itu nggak membantu ya, nggak membantu karena kenapa? Lalu saya mau berbuat apa dengan angka itu? Ternyata nggak banyak yang bisa saya gunakan. Sehingga memilih sumber itu penting sekali. Apalagi ya kalau kita udah tahu kalau dengan hoax dan lain-lain ya. Oh, begitu belum tentu benar lagi ya. Katanya suruh minum minyak kayu putih. Nah, loh, gimana ini ya? Jadi kita perlu pilih sumber yang baik. Dan kita ringkas informasi berdasarkan intinya. Intinya apa? Lalu kita seimbangkan nih berita buruk dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena kalau nggak dengarnya berita buruk semua, ya itu penting sekali. Oke, nah ini jadi kita meringkas inti berita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita baca berita tentang penularan, oh ya ternyata di sini 5 detik papasan aja bisa kena varian Delta. Oke, apa yang kita berarti tahu? Berarti kita mesti mencegah dengan cara apa? Oke, masker. Oh, masker sekarang pakainya double supaya nggak bocor. Gimana caranya? Jadi intinya tuh kita dapat informasi ada gunanya karena kita bisa melakukan sesuatu, ya. Misalnya penyakit, wah ternyata nggak bisa nyium atau sakit perut, diare gitu. Oke, kita jadi paling nggak tahu. Oh ya, ternyata gejalanya bisa macam-macam ya, bisa gatal-gatal dan lain-lain. Itu biar kita tahu. Ya, atau dampak sosial, aduh masalah ekonomi dan lain-lain. Oke, apa yang kita bisa lakukan ya? Jadi ada yang bisa kita lakukan. Kalau enggak, kita jadi powerless, helpless gitu rasanya. Dan itu enggak enak sekali. Dan itu stresnya bertambah berat. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita dapat berita? Berikutnya kan kita mikir. Nah, kita mulai mengenali nih, kita punya pikiran otomatis juga. Kadang-kadang pikiran kita tuh memfilter. Jadi beritanya yang buruk-buruk aja yang kita fokuskan, ya. Lalu kita memperbesar yang buruk-buruk, yang memperkecil yang bagus-bagus, bisa jadi generalisasi. Semua orang kena, misalnya kayak gitu ya, atau hitam putih, atau menyalahkan ini gara-gara ini nih. Aduh, apa pemerintah kurang cepat bertindak atau apa mengharuskan harusnya gini. Nah, kita mulai mengenali pikiran kita. Karena pikiran kita ini bisa jadi malah menambah stres. Ya, jadi kalau kita mengenali ini kita bisa terbantu. Nah, ayo kita sama-sama nih biar agak seru dikit. Nah, kita lihat nih, nanti ada ini ya, kita ada sesuatu. Tapi sebelum itu, nah saya perhatikan ini. Antara lain, kita tuh sering berimajinasi kan. Nanti kalau kena gimana? Sebetulnya imajinasi itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Kalau nggak ada orang yang berimajinasi,
Nggak ada tuh yang namanya fire hydrant di mana-mana. Kita harus membayangkan bahwa oh ya bisa ya terjadi kebakaran, gitu kan? Terus oh ada fire exit, kalau kebakaran keluarnya di mana, gitu kan? Oh ininya perlu apa perlu apa. Itu karena ada orang yang bisa membayangkan terjadinya bahaya. Ya, jadi sebetulnya kita membayangkan itu bukan hal yang buruk, asal ada langkah untuk mencegah atau melakukan sesuatu. Nah, yang repot ini nih, kalau imajinasinya terus jadi lari sendiri. Nah, ini yang kita mau benar-benar untuk bantu supaya melihat, supaya ini tidak terjadi. Supaya kita real. Apa sih realnya? Oke, nih yang tadi saya bilang. Oke, sekarang kita bisa agak interaktif nih. Oke, di sini ada 2 garis. Ya, ada garis yang kiri dan ada garis yang kanan. Bisa lihat ya, garis hitamnya itu. Oke, kita sekarang boleh tuh di chat, kita tulis. Yang mana yang lebih panjang? Garis yang kiri, garis hitam yang kiri, atau garis hitam yang kanan? Ada yang mau menulis silakan. Silakan tulis di chat. Silakan, silakan. Jangan ambil penggaris ya, itu namanya nyontek. Ya. Ada yang oke, sebelah kanan. Oke, yang di screen sharingnya ya sebelah kanan. Yang lebih tinggi, oke, lebih tinggi katanya. Oke, koreksi. Oke, ada yang bilang kiri, ada yang bilang kanan, ya. Ada yang bilang sama. Ya. Dan sebetulnya betul, sama. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya garis-garis merah itu membuat kita melihat garis hitam yang sebelah kanan, kalau kita ngelihat di depan kita ya, yang kanan itu seakan-akan lebih tinggi, seakan-akan lebih panjang ya, lebih panjang ke bawah gitu maksudnya. Ya, kenapa? Karena perspektif kita adalah lebih dekat, lebih besar. Itu karena kita kepakai 3 dimensi itu berdasarkan ukuran gitu, ya. Jadi kalau tetangga kita yang sebelah ada yang kena COVID-19, wah, mengerikan sekali, ya. Proporsinya jadi besar, ya. Meskipun cuma 1 orang, dibandingkan sama 1 juta orang di India, misalnya, ya. Beda rasanya. Jadi itu karena memang kita persepsi kita adalah yang mana yang dekat, yang mana lebih besar. Kita memahami itu. Jadi itu pola pikir kita. Jadi kita memahami bahwa itu wajar. Nah, pada waktu yang sama persepsi itu juga beda-beda nih. Oke, ini gambar apa? Mari, silakan ditulis di chat. Ini gambar apa? Ada yang bisa? Silakan menulis. Ada yang bilang kelinci, ada yang bilang burung. Nah, loh, beda-beda. Ada yang bilang kepala burung, ada yang bilang kelinci. Nah, loh, kok burung apa kelinci? Gimana nih? Coba dilihat. Bisa lihat? Kelincinya kelihatan? Setelah ada yang bilang kelinci, mungkin kita jadi bisa ngelihat kelinci. Setelah ada yang bilang bebek, mungkin baru kita bisa lihat. Tergantung nih, apakah yang kita lihat di sebelah kiri itu moncong atau kuping? Kalau yang kita lihat di sebelah kiri ini adalah moncong atau paruh, berarti kita bilang ini bebek atau burung. Tapi kalau kita melihatnya itu sebagai kuping, ya, kita melihat kelinci yang menghadap ke arah satu lagi, ya. Ternyata gambar yang sama bisa dilihat dengan sudut pandang yang beda. Ternyata ini juga terjadi dalam hal COVID ini. Ya, saya bisa tertular, betul? Betul, semua dari kita bisa tertular. Sudah vaksin ataupun belum bisa tertular. Itu adalah realitanya, ya. Artinya apa? Berarti saat ini saya merasa sehat dong. Kalau kita udah lagi COVID berat, pasti kita nggak mikir bahwa kita bisa tertular, orang kita udah kena dalam kondisi berat, ya. Artinya saya bisa menjaga dong agar tidak tertular. Kan saya bisa tertular, bukan saya pasti tertular, ya kan? Lalu berarti apa yang ingin saya lakukan dengan kesehatan yang kurasakan? Ya kan? Artinya itu sama nih. Saya bisa tertular, tapi bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau saya bisa meninggal. Bisa. COVID memang bisa fatal. Itu realitanya. Artinya apa? Masih hidup. Bener nggak? Ya artinya masih hidup. Kalau
Enggak, ya nggak bisa meninggal juga. Ya enggak? Ya. Artinya apa yang kita mau lakukan dengan kehidupan ini? Ya, sama ternyata, tapi bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang kita belajar. Dan yang paling penting adalah pikiran positif itu perlu realistis. Karena kadang-kadang ada yang juga denial ya. Oh, saya nggak bakal kena. Nah, itu mah bukan itu yang kita mau ya. Itu yang bikin masalah tuh. Yang keliling-keliling tanpa masker dan lain-lain kan. Ya, kita mau adalah optimisme yang sesungguhnya. Artinya apa? Kita menerima keadaannya. Ya kita memang lagi pandemi, ada keterbatasan, nggak bisa kumpul-kumpul secara fisik. Seandainya kalau dulu mungkin kita kumpul-kumpul secara fisik nih sambil makan-makan, enak ya, asik tuh ya. Tapi nggak bisa. Tapi tetap ternyata kita bisa mengusahakan sesuatu itu bisa. Kita bisa mencari celah, ya mencari kesempatan secara kreatif. Seperti ini, kita nge-zoom bareng-bareng ya. Kita bisa belajar, bisa berkembang dari kesulitan. Wah, kayak tadi, aduh, gimana nih cara ngerjainnya? Ah, untungnya ada yang membantu. Wah, bisa deh lakukannya. Ya. Dan kita bisa meyakini bahwa ada hikmah apapun yang terjadi. Nah, ini pikiran positif yang realistis ini bisa membantu kita dalam menghadapi stres-stres seperti saat ini. Ya. Nah, jadi ada banyak langkah tuh. Tadi kita bicara tentang membatasi input untuk stres ya. Antara lain ya membaca WhatsApp-nya dibatasi contohnya ya. Melihat juga yang positif bukan hanya yang negatif, sharing yang lucu-lucu kan itu juga kita lakukan ya. Kedua, memahami reaksi tubuh dan menjaga keseimbangan. Setelah ini kita akan bicarakan sedikit lebih tentang itu. Tadi kita bicara tentang mengenali pikiran ya dan berpikir positif ya, lihat sudut pandang yang beda-beda. Kita akan bicara juga tentang bagaimana caranya mengolah perasaan. Lalu lebih dalam lagi kita bisa menggali kekuatan dalam diri kita ya, bahkan menemukan makna. Dan adaptasi, menemukan kesenangan dalam kondisi baru. Sebetulnya itu ya yang kita mau. Nah, kita bicara tentang tubuh kita sekarang. Tubuh kita itu punya dua sistem. Yang satu adalah sistem fight or flight, ya, yang bisa aktif. Kenapa? Karena kalau zaman dulu, wah diserang sama binatang buas, ya kita mesti berjuang dong, ya. Tapi kan kita nggak berjuang terus, kita mesti istirahat juga ya. Jadi ada bagian yang tenang, yang istirahat, ya. Kalau habis makan, biasanya parasimpatis lagi aktif tuh, mencerna makanan ngantuk deh, ya. Antara lain seperti itu. Itu memang bagian dari tubuh kita seperti itu. Nah, kita mau menjaga keseimbangan sebetulnya. Ini yang penting banget. Ini ada juga videonya ya di website saya. Jadi, kalau kita sama sekali tidak ada tantangan, apa yang terjadi? Bosen, ya, bosen. Kalau yang biasanya misalnya sibuk bekerja, sibuk kemana-mana, sibuk ngapa-ngapain, terus nggak bisa ngapa-ngapain, bosen. Dan itu bikin stres juga ternyata ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ada sedikit kegiatan, ada sedikit excitement. Ya. Itu sebetulnya stres, tapi stres yang perlu. Yang kita bilang eustress. Ya, stres yang baik. Nah, kita masih kalem tuh, masih tenang. Jadi nggak bosen-bosen amat, ya tenang deh bisa ngerjain. Nah, kalau makin sulit, ya tantangannya makin sulit, kita mulai tertantang, ya challenge, seru kalau orang bilangnya, ya. Sampai suatu saat udah nggak seru lagi karena terlalu berat, ya. Namanya kewalahan atau overwhelm. Di saat itu kita udah nggak mau lagi, namanya distress. Kita tidak mau, tidak menghendaki seperti itu. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan si beban ini, ya. Ini sama nih, bayangkan seperti anak di sekolah, ya. Kalau misalnya kita tingkat SMA disuruh tambah-tambahan, bosen, nggak ada tantangan, ya kan? Tapi dikasih di level yang dia bisa kerjakan, akan menarik untuk dia, ya. Sama ternyata dalam kehidupan sama seperti itu. Nah, ini yang saya pelajari ketika waktu saya PhD di Australia. Saya PhD di Australia itu tentang bencana ya, tentang bagaimana orang menghadapi bencana. Saya meneliti waktu itu kebakaran hutan di Australia dan tsunami di Aceh. Nah, ternyata ketika orang menghadapi bencana itu apa yang terjadi? Nah, ini mirip tuh dengan tantangan yang luar biasa kan, tantangannya udah bukan tantangan normal nih ya yang terjadi. Pertama-tama kita ada yang namanya rising with the waves, ya, adrenalinnya naik. Wah, kalau bencana yang seperti tsunami itu bisa manjat pohon kelapa. Coba, kalau lagi kayak gini kan kita nggak bakal manjat pohon kelapa ya. Terus tiba-tiba itu ibu-ibu yang biasanya pakai jilbab ya, wah, tahu-tahu dia bisa di atas situ. Nggak tahu gimana ceritanya ya, karena ternyata adrenalin kita tuh bisa. Nah, rising with the waves. Termasuk ketika di awal pandemi, wah, orang bisa bikin
APD, ya kita waktu itu termasuk ya berikan alat pelindung diri, apa segala macam. Wah banyak nih gerakan-gerakan. Ya. Nah lama-lama, ternyata panjang ya. Jangankan pandemi ini, waktu tsunami juga sesudahnya orang-orang tinggal di barak-barak itu bisa bertahun-tahun. Jadi ternyata bencana itu bukan cuma satu kali terus beres gitu, nggak kayak gitu. Ya. Jadi ada yang proses yang berikutnya namanya staying afloat, itu yang saya bilang. Gimana caranya supaya kita nggak tenggelam gitu ya? Kita tetap bisa bertahan, ya jalanin aja deh, jalanin aja itu, ya sampai bertahan agak lama. Itu di bagian staying afloat itu. Tapi ini kan berat ya. Gimana pun juga itu kayak berdampak pada kita. Tapi berdampak itu belum tentu artinya kita tenggelam. Suami saya, Denny, suka sekali diving misalnya. Mereka sengaja malah menenggelamkan diri kan. Tetapi ada caranya gitu kan. Ada caranya supaya aman seperti itu. Nah ternyata sama. Ketika sesuatu itu besar, kita mencari makna. Itu kayak kita masuk ke dalam diri kita gitu ya. Going into the depth saya bilangnya. Ya, di situ kita menemukan makna di kedalaman. Kita bisa melihat, wow ternyata indah juga ya di bawah situ. Seperti itu. Tapi ya nggak bisa lama-lama. Ya. Yang kita keluar lagi. Dan kadang-kadang kita mengalami kesulitan dan itu kita dibantu orang. Atau kadang-kadang kita yang membantu orang. Ya, jadi ini adalah proses yang terjadi. Dan ini juga terjadi dalam bencana yang sekarang kita alami. Nah, ini yang sering terjadi adalah kita tuh terdampak oleh kondisi di sekitar kita. Ya, kenapa? Karena kita tuh makhluk yang punya namanya mirror neuron ya. Mirror neuron itu dalam otak kita. Artinya kalau misalnya kita nonton film terus di dalam film itu YouTube tuh sering tuh ya orangnya jatuh, kita bisa aduh gitu kan ya, padahal kita kan nggak kenapa-napa ya, tapi rasanya tuh kayak di otak kita tuh seakan-akan kita tahu rasanya kalau jatuh kayak gitu tuh sakit, nggak enak ya. Itu adalah kemampuan kita untuk meniru juga sebetulnya. Makanya ketika kita sama anak kecil dulu gitu ya, segala macam kita saling meniru gerakan-gerakannya, itu adalah cara kita belajar. Artinya kita bisa memahami tanpa mengalami secara langsung. Artinya apa? Kita bisa peduli, itu empati. Sayangnya kadang-kadang kita bukan sekedar peduli, tapi kita jadi ikut terlarut, jadi simpati, dan bahkan kita bisa jadi ketakutan. Bahkan ada yang namanya vicarious trauma atau secondary trauma, artinya kita nggak mengalami tapi dengar ceritanya aja kita jadi ikut ketakutan. Ya, nah ini yang kita perlu perhatikan. Salah satu hal yang sering terjadi adalah yang namanya survivor's guilt. Apa itu survivor's guilt? Artinya kita nggak kenapa-napa, tapi aduh orang-orang lain tuh kena, terus kita jadinya kayaknya harus ikut menderita gitu. Padahal enggak juga ya. Dan sebetulnya makanya kenapa sih kalau kita di pesawat selalu dibilang gunakan masker oksigen pertama? Antara lain supaya kita mau untuk merawat diri kita dulu. Karena kalau kita tidak merawat diri kita dulu, kita nggak ada gunanya pingsan, nggak ada gunanya tuh tergeletak ya. Kita mau nolongin orang tapi nggak nolongin diri kita sendiri, nggak bisa. Harus nolongin diri kita sendiri dulu. Kita udah bisa nafas baik, baru kita bisa nolongin orang. Ya, kita harus sehat dulu dari kitanya, sehingga jangan merasa bersalah kalau kita melakukan hal-hal untuk mengatasi stres kita, untuk supaya kita bisa senang, supaya kita bisa fit secara mental untuk nolongin orang. Ya, dan untuk itu kita nanti bisa melakukan dan menerima keterbatasan kita. Ya, oke saya oksigennya ini, mana lagi oksigen buat orang lain ya, sebisa kita nggak bisa terus lari-lari ke depan bantuin oksigen orang, nggak bisa, ya memang itu keterbatasan kita, ya, dan menerima itu adalah bagian dari proses. Nah, karena itu saya sama teman-teman sempat bikin buku ini, sebetulnya waktu itu kita mau bikin buku ini pas awal-awal belum pandemi tuh, ya, baru-baru mulai-mulai itu, kita udah bikin rancangan buku ini, jadi di buku ini bisa diperoleh di Tokopedia ada, di Shopee ada ya, silakan ya, bebas itu. Nah, ini buku yang mencari di dalam diri kita gitu ya. Gimana caranya itu merawat diri kita itu loh, ternyata penting banget. Dan bukan berarti bahwa ketika kita merawat diri kita nggak mikirin orang lain, narsis gitu, enggak ternyata ya. Karena self love itu mengingatkan kita bahwa kita ada karena cinta, ya. Cinta ada di kedalaman diri kita, dan terkadang kita perlu diingatkan kembali agar kita bisa memberikannya kepada sesama. Ya, makanya kan kalimatnya kan memang ya, cintailah sesama seperti mencintai diri sendiri. Lah kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, berarti kita nggak bisa mencintai sesama dong, ya. Jadi itu memang itu kalimatnya ternyata. Kita perlu mengingat itu. Jadi yang mau kita lakukan adalah
mengupayakan jiwa yang sehat dan sejahtera. Dan tadi kita udah bicara tentang faktor tuh, biopsikososial dan spiritual. Ya, kita perhatikan itu. Intinya adalah merawat diri, ya, merawat diri di semua ranah tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, dan jiwa kita, our soul, hakikat diri kita, ya, itu yang paling penting. Nah, jadi kita merawatnya di 4 ranah itu, 4-4-nya perlu dirawat. Kita mulai dari yang biologis tadi, ya, apakah kita butuh obat, sinar matahari, ya, olahraga, istirahat, nutrisi, penanganan medis, semua itu ya kita bereskan dulu ya bagian itunya. Nah, setelah itu kita perhatikan juga nih psikologisnya gimana. Tadi kita bicara tentang pikiran ya, pikiran yang bisa lari-lari sendiri itu tadi ya. Kita bicara tentang imajinasi yang kemana-mana ya. Ternyata itu makanya adanya konseling itu, psikoterapi itu membantu itu supaya pikiran kita bisa tertata dengan baik. Kita juga butuh dukungan sosial ya, kegiatan yang positif. Melalui Zoom pun bisa ya, jadi nggak harus tatap muka. Kemudian spiritual juga bagian ya, baik doa maupun ibadah, pastoral care, spiritual direction, tergantung masing-masing orang. Karena spiritual itu bukan semata-mata keagamaan, agak sedikit beda ya. Jadi bisa lebih luas. Artinya we are connected to the universe. However we are connected, ya. Ada orang yang justru merasa sangat-sangat terhubung itu ketika dia lagi baca bahan-bahan ilmiah tentang apa fisika, kimia gitu, dia wow gitu ya, biologi kok bisa begini. Ada yang begitu ya, ada yang ngelihat nature videos gitu ya, ada yang lewat lagu-lagu, whatever works for you. Nah, lalu kita mau memperhatikan banget ini. Kalau kita di PRH, nanti saya akan bicara sedikit tentang PRH, kita ada yang namanya my body and my quality of life ya. Ini nih aspek-aspek ini nih. Ya, kerja dari jam berapa sampai jam berapa, kegiatan kita apa, komitmen kita, tidur, istirahat, makan, minum, olahraga, ya. Liburan kita nggak bisa liburan kemana-mana mungkin ya, liburan dalam bentuk tertentu ya, dan menghadapi kalau misalnya lagi sakit dan lain-lain. Nah, meningkatkan kebugaran itu memang penting sekali ternyata ya. Nah, kadang-kadang kalau kita di depan Zoom setiap hari, kita nggak olahraga. Tapi bisa kok olahraga. Ayo kita berdiri sebentar yuk. Udah dari tadi nih. Yuk kita berdiri dulu. Gerak dulu. Stretching dulu. Kalau nggak kita lupa nih di depan layar terus. Ya. Ya. Stretching dulu. Yang paling gampang sebetulnya ini kan tembok ya. Belakang saya. Nah kita bisa nge-zoom sambil begini. Nah ini olahraga nih. Karena kelihatannya seperti saya duduk, padahal saya nempel di tembok sini. Paling tahannya ya 5 menit udah bagus ya. Tapi kadang-kadang juga saya nge-zoom sambil jalan di tempat ya. Atau yang diajarin sama Sisko nih, Sisko anak saya, ya dia ngajarinnya gini, Russian twist. Kakinya diangkat, duduk begini sambil kakinya diangkat, terus tangannya ke kiri ke kanan gini. Russian twist. Nah, hanya bagus juga nih kayak gitu ya. Ya. Nah, itu bisa. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Penting ternyata. Nah, berikutnya ada yang namanya progressive muscle relaxation. Nanti kalau mau ada di videonya, ada di website saya. Tapi intinya gimana caranya kita ketika kita mau melemaskan ya. Misalnya kita bilang gini, lemaskan otot. Susah ya. Nggak tahu kan caranya, gimana caranya. Tapi kalau kita suruh kencengin, kita tahu nih bisa kencengin. Nah, setelah kita kencengin, baru kita lemesin. Itu caranya. Intinya di situ. Asal kita bisa tahu itu, kita bisa lakukan tuh dari puncak kepala sampai ujung kaki bisa kita lakukan. Ya, untuk kita kencengin dulu, lalu kita lemesin. Kayak gitu. Ya, nanti kalau mau bisa kita lakukan sama-sama juga bisa, nanti kita lihat. Ya. Nah, berikutnya mengatur napas. Ada banyak metode ya untuk mengatur napas ini. Tapi yang paling utama ya kalau kita perhatikan napas itu bagian yang tubuh kita yang secara alami terjadi, tapi kita bisa kontrol. Luar biasa ya. Yang lain-lain agak susah. Contohnya misalnya perut kita, oke, kita mau
menyerap makanan, nggak bisa ya. Gimana caranya kita nyuruh perut kita menyerap makanan? Nggak bisa gitu ya. Atau jantung kita nggak bisa secara langsung mengatur denyut jantung, tapi lewat napas kita bisa mengatur banyak hal. Jadi kalau kita perhatikan kalau orang lagi stres kan napasnya cepet gitu ya. Nah itu ada juga tuh saya bikin videonya. Jadi napas yang paling sederhana adalah kalau lagi gimana lagi stres apa, perhatiin napas kita. Ya, perhatikan balik ke napas kita. Tarik napas, tahan, buang napas, tahan. Bikin teratur gitu. Tarik napas, tahan gitu, pelan-pelan aja. Ya. Dan ini kalau di sini banyak yang bisa nyanyi nih mungkin ya, biasa ikut kur dan lain-lain. Napas diafragma kan? Napas ya, yang napas ke diafragma itu jauh lebih efektif daripada napas yang dari dada. Itu juga bagus. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Antara lain ya, untuk supaya tubuh kita reaksi stresnya berkurang. Dan mindfulness, sadar penuh kita ada di mana, bagaimana, ya, lewat panca indera kita. Nanti kita bisa coba juga sama-sama. Ini mindfulness. Mindfulness ini sekarang terkenal sekali banyak gitu ya. Kalau kita baca-baca di internet itu banyak. Intinya adalah apa? Being present. Yang terjadi ketika tadi tuh imajinasi kita run wild itu tadi ya, lari-lari kemana-mana itu, karena kita membayangkan sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Benar nggak? Tapi sebetulnya saat ini kita ada di mana ya? Oh, kita ada di sini nih. Dan lihat lagi, ada nggak yang mengancam kita di tempat kita saat ini? Ada nggak hal-hal yang selama ini kita nggak perhatikan misalnya? Ya, sesederhana itu. Ya, melihat, mendengar, entah suara AC, entah ada suara dari luar apa, ya. Terus meraba nih, empuk nggak tempat duduknya, ya, kayak gitu, ya, dingin, panas, segala macam itu, ya. Terus tarik napas tadi. Makanya ada orang-orang yang suka aromaterapi, ya, antara lain itu dari napas, ya. Napas tadi, kemudian menyecap. Kenapa orang kalau misalnya orang lagi kaget kan suruh duduk, terus suruh minum, ya kan? Antara lain itu juga gitu ya. Jadi kita mencecak. Itu salah satu bagian dari kita be here now, being present. Ya. Oke. Nah, berikutnya kalau perasaan kita banyak nggak enak gimana? Aduh sedih nih, aduh takut, cemas. Ya itu wajar ya, perasaan-perasaan itu wajar sebetulnya. Nah, salah satu cara yang memang saya diajarin sama orang tua saya nih, yang ada di sini nih, ya lahir udah dikasih buku sama bolpen. Ya, saya dari kecil memang sering menulis. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan ditulis. Ternyata itu membantu. Dan ternyata memang ada penelitiannya, ya. Ada tuh, ada namanya naratif terapi, ada yang paling sederhana namanya gratitude journal. Kita journaling aja, kita tulis ya, apa hal-hal yang kita syukuri tiap hari. Wah, itu ngebantu banget ternyata, ya. Jadi menulis itu membantu kita. Kenapa? Karena kertas itu, atau kalau diketik ya berarti laptop ya, menerima apapun yang kita mau sampaikan. Kalau orang kan belum tentu, jadinya akhirnya kita ngomongnya gini atau bagaimana, nanti orangnya nggak dengerin, lah macam-macam lah, ya. Tetapi kalau kita menulis, kita mau tulis apa aja, kan bebas. Dan di situ kita punya kebebasan batin untuk menjadi diri kita, ya kita sampaikan di situ. Dan akhirnya kita jadi memahamin, oh saya ternyata mikirnya begini ya, oh ini karena ini ya. Ada nggak sudut pandang lain? Itu baru dari setelah kita menulis itu. Dan ketahuan juga cara kita bersikap pada diri kita sendiri. Apakah tulisannya kita nyalah-nyalahin diri kita? Ah, kamu sih payah. Nah, oh ternyata saya kayak gini ya, otomatis saya stres lah. Dimarahin sama diri saya sendiri, ya kan? Ya, jadi kita juga jadi memahami relasi kita dengan diri kita. Nah, yang berikutnya ya berbagi itu juga membantu ya. Kalau ada orang yang memang bisa mendengarkan, itu kita bisa melepaskan beban dan merasa tidak sendirian. Ya, dan kita bisa menikmati seni, kreasi, itu juga ya senang sekali sih ya, mengungkapkan perasaan dengan ada yang bikin lagu nih, adik saya ada di sini, dia suka tuh bikin lagu ya, kemudian menghibur, menciptakan sesuatu yang indah dari satu masalah. Dan yang paling utama kita bisa menggali kekuatan yang terdalam. Bahwa di dalam diri kita itu ketika mengalami sesuatu yang gini, kok banyak juga ya hal-hal yang bisa kita bilang hikmah tadi itu ya. Nilai-nilai yang menguatkan, ya, kekeluargaan, saling membantu dan lain, kepedulian, ya, dorongan untuk memberi yang jadi muncul.
cita-cita, harapan yang kita mau capai, potensi yang kita mau kembangkan, komitmen kita, inspirasi dari orang lain, banyak nih. Kekuatan-kekuatan kita bisa gali nih. Nih sudut pandang yang bisa kita pakai. Ya. Nah ini tadi, wah ekspresi kreatif banyak ya. Kalau saya jadi ada hobi baru itu bikin apa? Diamond painting. Nah nanti ibu saya bisa tunjukkan tuh diamond painting. Ya, jadi buat hadiah ulang tahun ibu saya bikinin diamond painting. Itu apa? Manik-manik ditempelin satu-satu. Ya, tapi enak kayak meditasi gitu. Teng, teng, teng. Kalau meditasi sesudahnya nggak dapat apa-apa. Kalau ini dapat bedanya. Ya, jadi ternyata banyak hal. Ada yang suka bercocok tanam mungkin dan lain-lain ya. Banyak hal yang bisa kita kembangkan ternyata di dalam kesempitan. Ya, meskipun benar-benar sempit mungkin ya untuk orang-orang ternyata diamond painting nggak butuh tempat banyak, jadi bisa. Nah, selain itu, nah itu dia, ibu saya lagi menunjukkan tuh, kalau mau lihat, oh kita tunggu stop share dulu biar ibu saya bisa, nih saya, nah oke kita spotlight supaya orang bisa lihat. Nah, ini karyanya Citra. Iya, itu sudah ada patronnya, jadi tinggal ditempel-tempelin, mudah kok, mudah sekali. Tapi antara lain ya, jadi bahwa kita bisa menemukan hal yang menyenangkan di dalam kondisi yang, dan satu hal lagi, saya banyak mengembangkan diri melalui apa yang saya sebut apa yang disebut PRH. Singkatannya dalam bahasa Prancis tadi Pak Devi susah ya membacanya, saya juga nggak bisa membacanya. Ya, personalité et relation humaine, sesuatu seperti itu. Intinya adalah kepribadian dan relasi antar manusia. Saya belajar ini, saya sebetulnya itu kayak ikut workshop gitu. Saya pertama kali ikut workshop itu tahun 2000, waktu saya masih mahasiswa kedokteran, iya 99 apa bahkan ya. Itu karena tante saya, Tante Yani yang menyarankan untuk saya ikut. Nah, saya ikut tuh. Wah, ternyata menyenangkan sekali. Saya belajar tentang diri saya banyak sekali dengan pendekatan ini. Nah, dari situ kemudian saya udah ambil master. Itu kan ceritanya master itu kesehatan perempuan karena saya kerja di pusat krisis terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan tuh. Dan itu gara-gara bencana sebelumnya, yaitu krisis itu tragedi Mei 98 ya. Jadi kita ternyata perjalanan hidup itu seperti itu ya. Nah, saya ngambil master di Australia, kemudian saya pulang, ada tsunami. Aduh, jadinya akhirnya jadi ngurusin tsunami ya. Akhirnya saya ngambil PhD-nya dalam hal kesehatan bencana itu ya, mental health disaster mental health. Nah, di situ saya di Australia lagi, saya ambil lagi nih PRH ini, karena PRH ini ada di berbagai daerah nih di seluruh dunia ya. Nah, jadi saya kebantu sekali nih, saya kebantu sama PRH di Australia waktu itu ya. Jadi itu membantu saya. Lalu pulang ke Indonesia, ya otomatis saya udah di bidang yang sangat kejiwaan, saya ngambil psikiater ya, psikiatri, jadi psikiater. Udah selesai nih jadi psikiater. Kok rasanya belum ada nih yang seperti ini. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, banyak di mental health kita yang masih menuju ke penyakit tadi ya. Tapi kan kita nggak mau cuma di situ dong. Kita mau ke prevention dan promotion. Nah, di bagian prevention dan promotion ini yang kurang. Nah, saya lihat saya terbantu sekali oleh PRH ini, ya udah. Akhirnya saya mengambil lisensi untuk menjadi edukator. Karena itu jadi selain psikiater, saya juga edukator PRH untuk saling melengkapi di situ. Jadi kalau misalnya kondisinya butuh penanganan yang medical treatment, ya udah kita tangani dengan cara itu. Tapi banyak juga malah seperti teman sejawat gitu. Mereka juga banyak yang burn out ya. Sekarang kan dokter banyak yang kena ya, misalnya contohnya ya. Jadi ternyata terbantu oleh cara lain karena mereka tidak membutuhkan ya secara langsung psikiatri, tapi mereka membutuhkan pengembangan yang lebih jauh. Nah, ini yang saya menggunakan PRH untuk membantu pengembangan diri ya. Nah, pengembangan diri dengan metode PRH ini banyak. Kalau kita lihat, dia ada konsultasinya juga, tapi konsultasinya penekanannya pada pertumbuh kembangan ya, growth, personal growth. Kemudian ada metodenya analisis pribadi, ada program tahunan, pertumbuh kembangan.
Seperti kita bikin kalau annual plan ya, kalau misalnya setiap perusahaan itu biasanya bikin ya, atau kalau misalnya orang sekolah itu ada silabusnya, tapi untuk pertumbuh kembangan diri kita biasanya kita nggak bikin rencana, ya asal jalan aja gitu kan. Nah ini membantu kita untuk situ. Oke, saya ingin berkembang dalam hal apa? Apakah misalnya mengelola emosi, atau bukan hanya itu, saya ingin berkembang dalam kapasitas tertentu, ya mengaktualisasi itu. Nah itu kita rencanakan bersama di situ, ya. Nah ada pendampingan kelompok juga dan banyak lokakarya atau workshop yang sekarang saya kerjakan online ya untuk mengadakan workshop itu. Ada nih Tante Ana sudah pernah mengikuti ya, antara lain ya workshop yang kita adakan dulu ya, seperti itu. Intinya mungkin ini. Life is a journey of self-discovery. Kita menemukan lagi ya, perjalanan. Oh ada ini, ada itu. Dan kita menemukan dari pengalaman-pengalaman kita itu. Dan ternyata sederhana kok. Ya, simple joy. People to share. Seperti kita ada di sini. Ya, kadang-kadang tuh dulu kalau di Jakarta macet, saya tuh sering lihat tuh. Lihat aja ke langit. Ya, mencari langit biru. Sekarang lebih banyak langit biru. Ya, bahkan di apartemen di Senen burung-burung mulai banyak ya, dan saya ada tuh di YouTube, saya bikin ada videonya ketika burung itu datang dan say hi gitu, jadi luar biasa ya. Ternyata kita bisa menemukan seperti itu. Nah ini yang saya ajak untuk sama-sama kita bisa kok menggali kekuatan di dalam diri kita. Semua bisa nih. Ini tiga hal ini ditemukan oleh research tentang resiliensi, ya, ketangguhan, orang yang bangkit dari kesulitan, ya. Cara yang paling sederhana adalah berfokus pada 3 hal ini. Saya punya apa? I have, ya. I have friends, I have a family, ya. I have love, ya. I have food, kita punya apa? Ya, itu bagian dari gratitude tadi ya, syukur, tapi juga kita jadi stock of none, ternyata banyak resources, ya. Lalu saya bisa apa? I can breathe. Sesederhana itu. Tapi kalau orang COVID tahu, oh, I can breathe is such a luxury, it's a gift, ya. I can smell also, ya. I can eat, I can talk to you, I can do all sorts of things, ya. And then I am a loving person. I am caring, I am apa? Kita bikin tuh. Nah, ketika kita bisa bikin, itu membantu sekali. Kita membantu menemukan kekuatan yang ada dalam diri kita. Ya. Oke. Sekarang kita luangkan waktu sedikit. To feel it. What do I have? What can I do? Who am I? Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan itu nafas. Kita bisa bernapas. We are alive. Kita bisa makan enak, makan yang sehat-sehat, ya. Bisa olahraga di rumah aja. Makan tuh ngaruh sekali tuh. Tidur, jangan lupa tidur.
Oke, jadi sekian dari saya. Kita sekarang bisa ngobrol-ngobrol bebas deh ya tentang segala macam yang kita nikmati bersama, buah-buah perjalanan yang selama ini saya petik bersama keluarga, bersama teman-teman yang di sini nih. Thank you for being you. Nih, yang dari kecil menyaksikan perjalanan saya ya. Thank you for being a witness to an incredible journey, and we witness each other's journey. Ya, kembali ke mental health, well-being. Kita punya abilities, kita bisa cope, ya, kita bisa bekerja secara produktif dan bisa bikin kontribusi untuk masyarakat kita. Makanya saya senang sekali merayakan ulang tahun dengan berbagi, ya, because it makes me happy, ya. It gives me satisfaction, sense of purpose, and feeling in charge in life. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Citra atas sharing perjalanan kesehatan dan kesehatan jiwa yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini, di hari yang spesial dokter yang berulang tahun pada hari ini, masih menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita semua.